Assalamualaikum pemirsa Sultra TV, senang sekali saya Dian Rahma menjumpai Anda dalam program Sudut Sultra. Dan pemirsa, kita tahu bahwa beberapa hari ya sudah berjalan ini telah diadakannya Operasi Patuh Anua 2024 dalam rangka bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas, dan juga bagaimana menjadi kesadaran bagi seluruh para pengguna jalan untuk sama-sama saling bijak dalam mengendarai kendaraan, karena ketika kita berada di jalan maka bukan hanya menjadi hak milik kita sendiri, tetapi juga ada orang-orang lain yang juga harus diperhatikan. Nah, pada kesempatan kali ini pemirsa, dalam rangka Operasi Patuh Anua 2024, oleh karena itu kami telah bergabung bersama Bapak AKP Ishak SHMH selaku Kasidikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sultra yang hadir pada hari ini. Halo Bapak Ishak, gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Jumpa lagi. Tuhan, sehat. Ya, sehat masih menjalankan tugas juga. Iya. Saya yakin mungkin sudah banyak laporan yang masuk mungkin Pak terkait tindakan pelanggaran dan lain-lain. Kayaknya gini ya Pak, walaupun operasi selalu kata operasi patuh, entah itu operasi ketupat ya, biasa kalau menjelang ini selalu aja pasti ada ya yang melakukan tindakan pelanggaran. Kayaknya ini mungkin budidaya yang sulit untuk ini. Tapi sampai sejauh ini tanggapan Bapak melihat bagaimana, apakah ada sudah sedikit perubahan mungkin dibanding karena seringnya ada sosialisasi yang dilakukan, bagaimana Pak? Iya, baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat sore pemirsa Sultra TV dimanapun berada. Baik, kami menyampaikan sedikit terkait operasi patuh yang sudah berjalan sampai hari ini, hari ketiga. Untuk kegiatan dinamika operasi, karena ini sifatnya operasinya patuh, berarti harapan kami masyarakat pengguna jalan itu patuh. Bagaimana untuk patuh? Salah satu bentuk upayanya itu dengan penindakan pelanggaran, dengan penegakan hukum berupa tilang, seperti itu Mbak Dian. Dan ini mungkin berbeda kalau saya perhatikan beberapa operasi-operasi mungkin di beberapa waktu-waktu sebelumnya tidak ada penindakan ya Pak, cuma sosialisasi. Tapi untuk memang spesial ini ada penindakan. Ini gimana Pak? Apakah ada memang inovasi berbeda karena untuk membuat jerah bagi para pelanggar atau bagaimana? Iya, memang Mbak Dian untuk penindakan pelanggaran atau penegakan hukum itu memang upaya terakhir yang kami lakukan. Tetapi dalam konteks operasi patuh kali ini, memang di dalam rencana operasi itu, di samping kegiatan edukatif dan humanis, tetap dilakukan tindakan penegakan hukum atau tilang. Jadi ada memang ini sudah sebagai salah satu upaya terakhir sebenarnya. Dan sampai sejauh ini Pak, di beberapa hari setelah dimulai operasi sejak tanggal 15 Juli 2024, Bapak lihat bagaimana? Malah lebih banyak yang melakukan pelanggaran atau sebenarnya sudah turun sih? Gimana Pak? Iya, kalau kita evaluasi 3 hari pertama operasi, memang angkanya masih menurun. Maksudnya angkanya masih di bawah dibanding operasi tahun lalu. Karena di penindakan ini akan ada 2 macam Mbak Dian. Ada penegakan hukum secara ETLE, Electronic Traffic Light Enforcement, dan ada penindakan secara manual. Ya, kalau untuk evaluasi 3 hari pertama, dari penindakan ETLE tahun lalu lebih meningkat. Untuk tahun ini ETLE agak berkurang. Begitu pula dengan tilang manual, tahun lalu masih lebih tinggi dibanding tahun ini. Tapi ini baru 3 hari pertama Mbak Dian. Masih ada 11 hari ke depan. Karena memang operasi ini dilakukan selama 2 minggu 14 hari. Nah Pak, boleh tahu tidak, ini pasti juga menjadi rasa penasaran mungkin, atau tapi sebenarnya mungkin sudah tahu juga, sudah banyak informasinya di beberapa platform media sosial, mungkin dari Ditlantas Polda Sultra ataupun juga di baliho-baliho terkait apa sih sebenarnya titik sasaran 10 pelanggaran yang tidak boleh untuk dilakukan. Apa Pak? Memang di dalam operasi ini kita mempunyai sasaran prioritas sebanyak 7 pelanggaran, ditambah dengan 3 pelanggaran atensi. Di antaranya pelanggaran tidak menggunakan helm SNI dan sabuk keselamatan, berkendara dengan berboncengan lebih dari 1, melawan arus, berkendara dengan kecepatan tinggi, berkendara dalam pengaruh alkohol,
tidak menggunakan safety belt, dan pelanggaran atensi itu seperti kendaraan yang overdimensi overloading, menggunakan tanda nomor kendaraan atau plat yang tidak sesuai dengan spek tek, dan kendaraan yang menggunakan strobo atau lampu-lampu yang menyala. Termasuk juga yang bogar-bogar itu ya Pak? Iya, dengan knalpot bogar juga. Oke, itu juga menjadi sasaran. Iya. Nah, tapi memang sampai sejauh ini lebih banyak yang dominan yang mana Pak melakukan tindakan pelanggaran? Iya, kalau kita melihat fakta di lapangan, memang lebih cenderung pelanggaran kasat mata. Oh, yang kasat mata. Iya, karena memang kita lebih karena kita Iya. lebih fokus pelanggaran yang kasat mata dulu, di samping pelanggaran prioritas. Salah satunya seperti tidak menggunakan helm, itu masih dominan dilakukan oleh pengguna jalan. Terutama mungkin anak-anak sekolah kali Pak, gimana? Ya, termasuk juga, tapi untuk sekarang lebih banyak di golongan usia-usia produktif, seperti karyawan, termasuk anak sekolah pelajar, ya, seperti itu. Malah usia produktif ya, produktif, Pak, yang lebih ini. Nah, ini kan agak sedikit mungkin apa ya, entahlah ya Pak ya, saya juga bingung sebenarnya, karena memang posisi fenomena yang terjadi di masyarakat adalah mereka memang takut, atau ini ketika ada info-info seperti mau dilakukan operasi patuh dan lain-lain sebagainya. Biasanya sih lebih takutnya pada saat itu, setelah itu memang banyak lagi melakukan tindakan pelanggaran. Nah, Pak, apakah nanti pendekatannya bagaimana? Ini sebenarnya kan butuh effort yang besar untuk menyadarkan masyarakat. Tapi apakah dari Ditlantas Polda Sultra juga sudah punya pendekatan lain dalam rangka agar sebenarnya ini keselamatan untuk kalian, bukan untuk pihak Ditlantas Polda Sultra sendiri? Ini bagaimana Pak? Ya, kami dari Ditlantas Polda Sultra, Mbak Dian, terkait dengan untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas, memang kami tidak berhenti di penegakan hukum saja, karena penegakan hukum itu tidak memberi efek yang sangat maksimal kepada pengguna jalan. Mungkin pada saat mereka ditilang, ya mereka mungkin sadar, tapi setelah itu bisa saja mereka melanggar lagi. Kami lebih fokus ke kegiatan edukasi. Edukasi itu kami intens terus lakukan, bagaimana kami memberikan mereka, menumbuhkan kesadaran mereka. Jadi yang utama sebenarnya yang ingin kami dapatkan di sini, bagaimana kesadaran itu tumbuh dari pengguna jalan masyarakat itu sendiri. Iya Pak, karena pentingnya kesadaran ini tumbuh sebenarnya, apalagi untuk para generasi muda ini ya. Makanya mungkin di Ditlantas Polda Sultra ini juga ada program yang khusus pendekatannya pada para anak-anak sekolah. Betul sekali. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangannya Pak? Kegiatan itu Mbak Dian, kami lakukan terus menerus, mulai dari kegiatan dari anak usia dini, ada kegiatan namanya kita Polsanak, Polisi Sahabat Anak, meningkat ke tingkat SMP dan SMA itu ada Polisi Go to School, ya, dan yang untuk ke usia yang lebih di atas lagi ada Polisi Go to Kampus. Oh gitu, jadi semua berjenjang. Semua berjenjang. Pak? Dan alhamdulillah sampai sejauh ini bagaimana respon, maksudnya anak-anak sekolah di sana gimana? Kalau kami melihat dari semua kalangan ini, dari semua tingkatan, respon mereka sebenarnya sangat baik. Ya, tinggal kita bagaimana dari kami dari Direktorat Lalu Lintas untuk terus secara terus-menerus untuk mengingatkan dan selalu menghimbau mereka agar terus selalu tertanam dalam diri mereka kesadaran tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Iya, harus tertib karena bayangkan saja angka kecelakaan biasanya itu selalu meningkat, apalagi kalau memang rata-rata biasa dari penggunaan sepeda motor ya Pak ya. Betul ini sekali. Yang masih ini. Tapi ini memang masih ini Pak, terjadi peningkatan ya tiap tahun. Terakhir ini kalau evaluasi per tahun Mbak Diana, untuk kasus kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran memang selalu mengalami peningkatan. Ya, tahun lalu angkanya sangat tinggi dibanding dengan tahun 2022. Lebih tinggi. Ya, terus tahun ini kami berharap melalui operasi patuh ini semoga angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bahkan fatalitas itu bisa menurun. Tapi kalau untuk memang di tahun 2024 ini kan Pak belum bisa di ini ya kan? Belum berakhir operasi. Belum berakhir, tetapi memang kalau bercermin dari beberapa tahun lalu, semoga di angka yang tertinggi itu di 2023 dibanding 2022, ini tidak berdampak lagi di 2024 ya Pak ya? Iya, itu harapan kita bersama Mbak Dia. Iya, karena memang kita juga tahu ya bahwa beberapa waktu bulan mungkin sebelumnya banyak sekali kita mendengar berita-berita kecelakaan lalu lintas, maupun itu kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan karena ada kendaraan lain, bahkan yang biasanya lebih fatal apabila
kecelakaan yang timbul dari pengendara mobil, mobil-mobil truk yang besar itu sama pengguna motor. Iya, betul. Ini. Nah, ini Pak, harusnya sebenarnya gimana? Apakah memang ada yang gini, kan selama ini biasanya kecelakaan kalau mobil dan motor biasanya mobilnya yang disalahin kan Pak. Tapi kan terkadang kita tidak mengerti sebenarnya situasi yang terjadi itu bagaimana. Nah, harusnya mungkin masyarakat mulai memiliki kesadaran yang seperti apa sih Pak? Ya, terkait tadi penyampaian Mbak Dian, ada persepsi dari masyarakat ketika terjadi kecelakaan antara mungkin motor dengan mobil, yang ada di pikiran masyarakat, ya yang salah yang besar, yang motor, yang mobil. Tapi kalau dalam aturannya Mbak Dian tidak seperti itu. Semua ada ketika terjadi kecelakaan, tetap kita kembali bagaimana proses terjadinya kecelakaan itu. Siapa yang lebih banyak lalainya sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan itu sendiri. Meskipun dia motor, kalau dia yang banyak lalainya, mungkin dia ugal-ugalan, dia tidak tertib. Atau juga mungkin dia melambung tidak sesuai ya Pak ya. Dia melambung dan kecepatan tinggi, akhirnya terjadi kecelakaan. Tetap si pengendara motor ini yang menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan yang terjadi. Yang disayangkan sekali fatalnya itu apabila menyebabkan sampai meninggal dunia. Nah, ini kan sudah sering kita jumpai, tapi lagi-lagi itulah kesadaran memang yang masih kayaknya sangat minim dimiliki oleh masyarakat kita, sehingga ketika memang sedang mengendarai baik sepeda motor ataupun mengendarai mobil juga, ini terkadang masih tidak memperhatikan keselamatan dan keamanan. Betul sekali. Dan inilah yang semoga mungkin melalui operasi patuh ANOA 2024 ini menjadi salah satu upaya sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya tingkat-tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti itu ya Pak. Nah, dan kalau Bapak melihat sampai sejauh ini masih apakah ada mungkin semacam hambatan atau tantangan belum ya Pak? Maksudnya masih berjalan terus saja dengan baik, koordinasi juga bagaimana? Kalau kita melihat 3 hari pelaksanaan operasi, Mbak Dian, operasi alhamdulillah puji Tuhan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Anggota yang melaksanakan tugas di lapangan untuk saat ini tidak mendapatkan kendala, komplain atau sorotan-sorotan yang tajam dari masyarakat. Ya, pelaksanaannya masih normal, masyarakat masih menerima apa yang mereka terima karena mungkin mereka sadar bahwa mereka memang melakukan pelanggaran dan saat ini memang sementara berlangsung operasi patuh. Kita doakan semoga operasi patuh ini juga tetap terus berjalan lancar ya, tanpa ada kendala, sehingga juga masyarakat akhirnya jangan hanya karena ada operasi patuh terus akhirnya patuh untuk tidak segala mungkin yang tadi 10 sasaran tindak pelanggaran yang tidak dilakukan ini tidak dilakukan oleh masyarakat, tetapi jangan sampai malah setelah operasi patuh ANOA 2024 malah kembali lagi lalai dan melakukan pelanggaran. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, baik pemirsa, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Kami tidak mewakili suku manapun. Kami tidak membedakan daratan dan kepulauan. Tapi kami yakinkan kepada seluruh saudara-saudaraku untuk membebaskan biaya pendidikan gratis bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, memberikan akses pelayanan kesehatan dengan bayarkan BPJS gratis termasuk pelayanan kesehatan dengan ambulans udara. Kami memastikan pupuk gratis serta laptop untuk semua guru-guru serta bantuan kepada nelayan Bapak Ibu sekalian. Pastikan kita memilih nomor 1. Tusuk sendenya. Saya Majen TNI Purnawirawan Andi Sumamaruka bersama Bapak Hubua ingin bergerak cepat mengejar ketinggalan daerah ini dengan program unggulan mewujudkan tatanan masyarakat yang aman, sejahtera, dan religius. Bersama Sultra Maju, coblos nomor urut 2, ASR 2, pilihan Prabowo untuk Sultra Maju. Paslon nomor urut 3, Lukman Abu Nawas dan Laura Ida. Pilihlah pemimpin karena dia ahli dan pengalaman dan punya komitmen daerah membangun dan membesarkan dan mampu melayani masyarakat. Dan insya Ella Ida andalan idaman Sultra.
melangkah pasti hadapi badai tanpa henti. Bahtera Mas siap berlayar kembali membawa misi sederhana, membangun Sulawesi Tenggara lebih baik, melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak muda dengan membangun rumah aman hingga memberikan akses modal usaha hingga 200 juta, menghadirkan beasiswa mulai dari jenjang SD hingga S3. Sudah saatnya Sultra dipimpin oleh seorang perempuan, pemimpin sekaligus ibu bagi rakyatnya. Pilih perempuan paling kanan. Masyarakat Sulawesi Tenggara. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Jangan lupa ke TPS pada Rabu 27 November 2024. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Bersama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kita ciptakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas. Adara, ayo datang memberi suara. KPU melayani. Pemirsa, pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas menjadi tanggung jawab kita semua, karena keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang lain juga perlu kita perhatikan. Nah, masih bersama dengan Bapak AKP Ishak SHMH selaku Kasidikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Jadi inilah yang terjadi memang saat ini, Pak, bahwa masyarakat jangan sampai hanya karena ada operasi patuh malah mulai patuh, tapi setelah itu lalai lagi. Iya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ini mungkin juga masih dalam ya tentang operasi patuh. Ini lebih ke, kan sekarang sudah ada tadi Bapak katakan
elektronik Etle. ya, Etle. iya, apa elektronik, maksudnya tilang elektronik Iya, lah, iya, kayak iya. gitu. Nah ini gimana Pak? Sebenarnya ini juga mungkin yang menjadi penasaran masyarakat di rumah dan juga mungkin saya. Biasanya kan yang tersorot Etle itu adalah plat ini ya Pak, Iya, plat kendaraan. plat kendaraan. Nah sekarang kan kita tahu plat kendaraan ada yang hitam, Iya, ada yang putih juga. Iya, Nah iya. apakah fungsinya ini masih sama? Maksudnya masih terbaca yang di plat Iya. hitam yang lalu sama Iya. yang putih. Ini gimana sebenarnya Pak? Iya, baik Mbak Dia. Terkait untuk mekanisme Etle, memang Etle itu fokus untuk identifikasi pelanggaran Iya, itu melalui plat nomor kendaraan, kendaraan. Plat nomor kendaraan untuk yang lalu itu memang dasarnya hitam tulisan putih. Nah, setelah dievaluasi karena untuk screen gambar itu melalui plat itu ada sebagian plat yang agak susah untuk dideteksi untuk jadi plat yang dasar terbaca, hitam, ya dasar hitam tulisan putih. Maka dari Korlantas Polri mengambil kebijakan untuk plat nomor kendaraan dirubah warna dasarnya dari hitam menjadi putih, tulisan dasar putih, tulisan Tulisannya hitam. hitam. Tujuannya yang itu Tetap Pak Mbak Dian terkait dengan untuk perekaman gambar untuk plat kendaraan itu sendiri. Jadi untuk hasil capture gambar yang diperoleh dari Etle itu bisa lebih jelas nomor kendaraan untuk mendeteksi siapa pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Berarti yang masih pakai plat kendaraan berdasar hitam ini masih Tetap juga ya? tetap karena masih ya, sama, masih cuma sama. mungkin tinggal nanti kalau ke depan sudah pakai yang Putih awas semua, putih kan lebih ya, enak lagi. lebih- Itu mungkin lebih gitu, maksimal lagi. lebih maksimal Ya. ya. Oke. Dan juga yang biasa terjadi kayak gini Pak, bahwa ketika sudah ada ini yang terekam ya, Iya. bahwa melakukan pelanggaran melalui plat nomor kendaraan, itu kan biasa ada surat ya, disurati ya Pak. surat konfirmasi. Surat Iya. konfirmasi. Nah ketika para pelanggar ini tidak menindaklanjuti Iya. dari itu, nah ini apa kira-kira dampak lain Iya. yang akhirnya timbul gimana Pak? Iya. Terkait mekanisme Etle, kembali saya jelaskan Mbak Dian ya. Untuk sanksi dari pelanggaran Etle ini, Iya. ketika pelanggar itu setelah diberikan surat konfirmasi dengan data Iya, capture kendaraan, gambar betul. dengan jenis pelanggaran, si pelanggar akan dikirimi surat konfirmasi. Oke. Ketika surat konfirmasi itu tiba, ketika pelanggar sudah melihat dan mengetahui bahwa memang pelanggaran itu yang bersangkutan yang melakukan, kewajiban si pelanggar harus melakukan konfirmasi baik melalui website ataupun melalui nomor SMS atau WA yang ada di surat konfirmasi maupun datang langsung ke box office TMC Satlantas Polres Kendari. Nah, itu harus dilakukan Mbak Dian. Tetapi ketika upaya itu tidak dilakukan, Iya, diindahkan. sanksi yang akan mereka terima adalah akan dilakukan pemblokiran sementara. Oh diblokir, apa Iya, yang diblokir? diblokir itu data kendaraan mereka di Samsat. Data kendaraan, Iya. di Samsat ya. Iya, jadi ketika mereka akan melakukan aktivitas di Samsat, entah itu bayar pajak, mau balik nama atau proses-proses yang lain, Itu tidak bisa, otomatis sistem akan membaca bahwa yang bersangkutan atau data Pernah kendaraan yang ada bersangkutan masih terkait dengan pelanggaran Etle. Oh gitu. Maka ya, dia harus hati-hati ya. ya, maka yang bersangkutan diarahkan untuk ke Polresta Kendari dulu untuk Menyelesaikan menyelesaikan pelanggaran ya. Etle-nya seperti Betul, itu, betul. Mbak Dian. Nah ini yang berarti jadi terjawab ya, jangan main-main Pak. Karena Iya. kan begini, memang kalau untuk apa ya penggunaan Etle ini kan baru di area kota Kendari. Iya, Pak. baru di Kendari untuk di Sulawesi Tenggara. Iya, untuk di Sultra memang Kendari karena memang kan masih mencoba Iya, kan iya. awal ya, inovasi awal. Tetapi hati-hati jangan malah berpikir bahwa oh ketika saya indahkan ini ada surat panggilan karena Iya. melakukan pelanggaran, Iya. akhirnya malah nanti jangan sampai akan bermasalah ketika pengurusan di Samsat. Iya, betul Ya, sekali. jadi itulah dampak apabila kalau Tidak mengindahkan. Iya. Iya. Jadi jangan main-main dengan kamera Etle. Ini masih Iya. jalan ya kamera Etle. Berjalan terus Mbak Dian. Iya. Apalagi sudah ada ini operasi patuh, aduh Iya. janganlah kalau merasa bahwa melakukan tindakan pelanggaran itu cepat untuk diselesaikan. Nah terlepas dari memang penggunaan Etle, sejauh ini saya mau minta tanggapan Bapak, apakah sudah jauh lebih efektif sebenarnya Pak dengan ada Etle? Inovasi Etle ini gimana? Iya. Sebenarnya melalui Etle itu kita berharap itu lebih efektif karena tidak memerlukan lagi tenaga fisik petugas polantas di jalan untuk menindak setiap pelanggar-pelanggar. Cuma yang menjadi kendala biasa ketika masyarakat itu sudah mengetahui titik-titik di mana kamera itu gitu. terpasang, Mereka menghindar, Pak? modus mereka mungkin menghindar di jalur-jalur yang itu. Pintar Karena ya? iya karena
lokasi atlet kita yang ada di Kendari ini kan masih terbatas, Mbak Dian. Iya, betul. Memang. Jumlahnya masih terbatas, jadi hanya titik-titik itu yang bisa merekam pelanggaran kecelakaan, pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Inilah berarti apa ya Pak, dilemanya di sini, masyarakatnya yang sudah jauh lebih pintar lagi. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa lah, karena pengembangan atlet juga pasti akan berkembang terus berkembang, dan lagi-lagi tujuannya agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Oke Pak, kembali lagi bahwa memang operasi patuh yang berjalan sekitar 2 minggu nanti ke depan nantinya, dan memang baru beberapa hari ini dilaksanakan, kan ini tentu terus berkoordinasi juga dengan jajaran-jajaran di Polresta jajaran Kota ya. Sultra, Jajaran Kabupaten Kota. Sampai sekarang bentuk koordinasi yang dilakukan bagaimana Pak? Apakah bentuk yang mengirim laporan dan lain-lain, atau ada mungkin juga inovasi lain yang dilakukan, gimana? Ya, terkait dinamika operasi, Mbak Dian, kegiatan operasi ini kan sifatnya kewilayahan. Jadi semua kegiatan operasi yang dilaksanakan baik itu di tingkat Polda maupun di tingkat Polres dan Polresta jajaran, semua yang mereka lakukan itu di akhir pelaksanaan operasi. Untuk sistem yang kami berlakukan sekarang, di jam 16.00 Mbak Dia, Polresta Kendari dan Polres jajaran yang ada di Sultra harus melaporkan kegiatan operasinya ke posko operasi Polda di Telantas. Semua yang mereka lakukan, baik itu penilangan maupun itu kecelakaan lalu lintas terjadi, kegiatan edukasi, kegiatan pengaturan preventif, semua harus mereka dilaporkan di pukul 4 sore minimal pukul 4 sore sudah harus masuk di posko Polda di Telantas. Dan memang dari sekian laporan-laporan yang dikirimkan semua hampir sama ya Pak? Semua sama formatnya, tinggal kita melihat angka-angkanya berapa itu yang mungkin yang nanti akan menjadi evaluasi betul sekali Pak, Mbak Dia. Dalam rangka operasi patuh ini. Dan memang Pak, sampai sejauh ini segala operasi yang sudah dilakukan, nah ini juga yang biasa kadang teman-teman atau orang masyarakat Sultra penasaran, sebenarnya titik-titik mana sih dilakukannya ini ya Pak? Maklum orang mau menghindar. Tapi ini biasa penentuannya secara nanti tiba-tiba atau bagaimana sebenarnya Pak? Jadi teknisnya begini Mbak Dia, untuk ini operasi kan ada 4 satgas. Ada satgas preventif yang melakukan edukasi, penyuluhan, sosialisasi. Ada satgas preventif, ini kegiatan pencegahan, penjagaan, pengaturan, patroli dan pengawalan. Ada namanya satgas gakum, inilah yang melakukan penegakan hukum. Dan yang terakhir ada satgas bantuan operasi. Ini yang mendukung kegiatan operasi ini agar berjalan dengan lancar. Setiap satgas itu Mbak Dian sudah merencanakan kegiatan-kegiatannya masing-masing. Yang penyuluhan bergerak kemana, yang melakukan penjagaan, pengaturan dan pengawalan patroli itu dia sasarannya kemana. Begitu pula dengan yang akan melakukan penindakan pelanggaran dengan penegakan hukum, mereka sudah menentukan. Jadi sehari sebelum pelaksanaan operasi, masing-masing satgas sudah membuat rencana kegiatan. Ada masing-masing rencana kegiatannya. Jadi pada saat besoknya semua sudah siap untuk melaksanakan tugas masing-masing. Seperti itu. Jadi memang semua sudah melaksanakan tugas. Jadi jangan tanya kira-kira titik-titiknya nanti di mana, itu sudah ada itu dari satgas masing-masing sudah yang punya merencanakan. satgasnya masing-masing. Tinggal makanya mungkin teman-teman harus terus mematuhi saja apa yang menjadi tadi 10 ketentuan dari sasaran pelanggaran yang tidak boleh untuk dilakukan. Nah Pak, sampai sejauh ini tentu saya yakin selain memang dalam rangka menyelenggarakan operasi patuh Anua 2024 agar dalam terus keadaan lancar dan lain-lain, tentu juga menjalankan fungsi lain apa yang menjadi tugas tupoksi di Ditlantas Polda Sultra, khususnya mungkin Bapak di Dikmas Kamsel Ditlantas Polda. Selain itu Pak, apa kegiatan-kegiatan lain juga yang dilakukan ya seperti yang saya katakan tadi dalam rangka tetap terus menjalankan apa yang menjadi tupoksi kita? Silakan Pak. Operasi ini berjalan, ini kan sudah ada petugas-petugasnya sendiri. Dalam surat perintah sudah jelas personil-personil yang dilibatkan itu mereka bertanggung jawab untuk pelaksanaan operasi patuh itu sendiri. Untuk personil yang tidak terlibat dalam operasi itu, mereka melaksanakan tugas rutin seperti biasa sesuai dengan tupoksi masing-masing. Seperti di kami, kalau saya yang terlibat Mbak Dia karena saya menggunakan pita operasi. Ini tandanya pita operasi. Berarti kalau personil yang melaksanakan operasi wajib menggunakan pita ini sebagai tanda bahwa ini petugas operasi. Untuk teman-teman kami yang tidak melaksanakan operasi, mereka melaksanakan kegiatan rutin yang seperti biasa.
entah itu kegiatan penyuluhan edukasi, Dikmas iya, atau betul. pengaturan, penjagaan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan apa yang sudah mereka rencanakan juga untuk kegiatan hari itu. Iya, Seperti betul itu. sekali. Karena inilah yang kita inginkan semua kan, tujuannya adalah keamanan ya Pak. Iya. Keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Jadi jangan lagi ada kecelakaan, Iya. ada lagi fenomena yang terjadi ketika pengendara akhirnya malah merugikan pengguna jalan yang lain. Karena memang yang paling banyak terjadi adalah itu tadi kecelakaan lalu lintas, terutama mungkin pengendara motor. Sepeda motor. Sampai sejauh ini ya yang dikatakan tadi Pak terus meningkat. Nah inilah yang semoga menjadi kesadaran kita semua bahwa bahayanya apabila ugal-ugalan membawa sepeda motor dan tidak menggunakan safety atau maksudnya tidak istilahnya memperhatikan keselamatan kalian. Karena inilah yang sangat fatal. Baru-baru ini apalagi yang kita tahu ya Pak ya, yang kecelakaan ini dilindas mobil yang 10 roda, itu kan sangat disayangkan sekali ya Pak ya. Apalagi terjadi di tengah-tengah kota. Tapi itu sempat ini juga sih Pak, maksudnya menjadi dilema juga karena di satu sisi katanya ya yang namanya netizen juga Pak, seharusnya mobil-mobil 10 roda memang tidak boleh ya berkendara sembarang. Itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Ya, memang kalau kendaraan berat seperti itu ya, kendaraan ada pengawalan roda katanya. 10 Itu gimana ya? memang sebenarnya kalau ketentuannya ada jalur-jalur khusus Iya, jalur mereka. khusus kan. Cuma kita di Kota Kendari ini kan untuk jalur jalan itu belum terlalu tersedia untuk fasilitas itu. Jadi mungkin terpaksa kendaraan itu harus melintas di situ. Tetapi yang utama kembali kepada pengemudinya itu bagaimana di jalan itu lebih hati-hati, patuh dengan aturan sehingga kita bisa aman dan lancar di jalan. Betul sekali. Ya, semoga kita doakan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini ya Pak ya, sehingga nanti pengendara semua tetap aman dan nyaman dalam mungkin mau kemana, berpergian kemana, dan juga tidak akan mendapatkan impact apa-apa karena itu tadi ketika berkendara menggunakan helm sesuai standar nasional Indonesia dan terus membawa kendaraan dengan begitu hati-hati. Nah baik pemirsa, setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masyarakat Sulawesi Tenggara. Tidak lama lagi kita akan melaksanakan Pesta Demokrasi. Jangan lupa ke TPS pada Rabu 27 November 2024. Pastikan Anda terdaftar sebagai pemilih. Bersama KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, kita ciptakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berintegritas. Adara, ayo datang memberi suara. KPU melayani.
Memperingati Hari Sumpah Pemuda, PLN UIP Sulawesi berkolaborasi dengan Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia, Komisariat Wilayah Sulut Sulteng Gorontalo, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Herman Yunus, dan BPN Sulawesi Tengah untuk mengadakan pelatihan dan uji kompetensi asisten surveyor kadastral atau sertifikasi juru ukur kepada 20 orang penerima manfaat yang tersebar di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Salah satu peserta pelatihan sertifikasi juru ukur, Friedmela Meronda, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan menjadi salah satu penerima manfaat program dari PLN ini. Ia berharap dengan adanya lisensi yang dipegangnya dapat memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari BPN sebagai juru ukur. Program ini merupakan bentuk implementasi prinsip ISG PLN, khususnya di bidang pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai juru ukur berlisensi. Kementerian Keuangan mengapresiasi kontribusi BUMN termasuk PT PLN dalam meningkatkan pendapatan negara. Hingga Agustus 2024, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 383,8 triliun atau 78% dari target. Dengan peran signifikan dari BUMN dan Badan Layanan Umum, PLN sebagai salah satu BUMN berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui setoran dividen dan pajak serta PNBP dengan kontribusi total 31,84 triliun. Ketersediaan listrik yang andal dari PT PLN turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan efek berganda mendukung sektor industri dan UMKM di Indonesia. PLN juga mengapresiasi dukungan pemerintah melalui penyertaan modal negara yang membantu meningkatkan rasio elektrifikasi nasional hingga 99,81%. Saya Haji Iqbar bersama Haji Abu Hairah sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara. Kami berjuang untuk seluruh warga Konawe Utara. Kami yakin dengan tekad yang kuat akan membawa Konawe Utara yang berkelanjutan. Mari kita terus merawat kebaikan, memastikan keberlanjutan menuju Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Kami Sudiro Rawuh, calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, siap berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengusung visi Konawe Utara maju, mandiri, sejahtera untuk rakyat. Untuk itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membawa perubahan dan kemajuan bagi Konawe Utara yang lebih baik. Bersama, kita wujudkan harapan dan masa depan yang sejahtera untuk daerah kita tercinta. Suara Anda adalah langkah menuju perubahan. Salam nomor 2. Bosku, kenal dia apa kak? Kau kaget. Ini saya lagi nonton video pelanggaran pilkada. Kau tahu itu? Tidak lama lagi pilkada ini. Oh, sekarang aku lagi cek kodammu. Apa itu cek kodam? Tidak percaya saya begitu-begituan. Tapi serius, apakah itu kalian nonton? Kau juga, saya kasih tahu dan tadi ini saya lagi nonton video pelanggaran pilkada. Jadi kita itu harus kita awasi tahapan-tahapan pilkada. Seluruh masalah begituan. Tidak penting juga.
Tahu juga. Siapa kami yang tidak penting ini? Penting ini. Kau tahu dampaknya? Tidak, bukan gitu. Nggak penting itu. Tetap harus kita awasi, namanya ada. Masih bercampur ini nggak penting. Ya, ini. Tade, ada apa ini Pak? Kayaknya gue perhatikan dari tadi kayak ada perdebatan. Ini tuh teman kasih tahu soal kita harus bantu awasi semua tahapan-tahapan pilkada supaya tidak ada kecurangan begitu tapi dia bilang tidak penting gitu. Ya betul itu Pak, kita ini harus kita awasi pilkada bersama-sama karena dalam undang-undang menegaskan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan pemilihan, mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye, dan yang terakhir, pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Kamu lihat itu penjelasannya? Oh ya, oke, mengerti. Ayo, awasi bersama. Tade, bisa kita bantu orang servis. Harus kita deh. Kita juga bagus. Tapi bagus. Peringati Hari Sumpah Pemuda, PLN UIP Sulawesi berkolaborasi dengan Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia, Komisariat Wilayah Sulut-Sulteng Gorontalo, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Herman Yunus, dan BPN Sulawesi Tengah untuk mengadakan pelatihan dan uji kompetensi asisten surveyor kadastral atau sertifikasi juru ukur kepada 20 orang penerima manfaat yang tersebar di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Salah satu peserta pelatihan sertifikasi juru ukur, Friedmela Meronda, mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan menjadi salah satu penerima manfaat program dari PLN ini. Ia berharap dengan adanya lisensi yang dipegangnya dapat memberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari BPN sebagai juru ukur. Program ini merupakan bentuk implementasi prinsip ISG PLN, khususnya di bidang pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sebagai juru ukur berlisensi. PT PLN Persero berhasil meningkatkan nilai asetnya menjadi 1.691 triliun per semester 1 2024, naik 102 triliun sejak tahun 2020 sebagai hasil dari transformasi bisnis selama 4 tahun. Selain pertumbuhan aset, jumlah pelanggan meningkat menjadi 15,3% dari 79 juta menjadi 91,1 juta pelanggan. Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa transformasi ini menjadikan PLN lebih modern dan inovatif serta memanfaatkan aset untuk bisnis di luar kelistrikan seperti layanan internet, EV charging, dan sistem panel surya. Transformasi ini memperkuat posisi PLN sebagai BUMN utilitas terbesar di Indonesia. Mari kita dukung jajaran Ditlantas Polda Sultra dalam rangka operasi Patuh Adowa 2024, dan mari kita sukseskan bersama sehingga keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara ini bisa menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, kembali lagi Bapak Ishak, ini kan selain memang kita tahu sekarang mobilitas itu cukup banyak dikendari, bahkan satu atau dua orang itu bisa saja memiliki dua kendaraan, baik itu mobil ataupun motor. Nah, perkembangan kota ini juga memang memang kita lihat berkembang karena akses jalan yang sudah cukup banyak, ya. Bahkan tidak tidak seperti kota Kendari yang dulu lah. Nah, melihat hal ini juga ditunjang dengan perkembangan teknologi juga yang semakin mumpuni.
Apakah nanti kira-kira mungkin kalau di bidang Bapak sendiri selaku masuk di Kamsel ini dalam rangka pemanfaatan teknologi ini, bagaimana Pak sosialisasi, edukasi yang dilakukan, tentu menjawab program-program apa yang memang ditujukan untuk menjaga keamanan berlalu lintas gitu. Ini gimana Pak tanggapannya? Ya, terkait yang disampaikan tadi Mbak Dian, untuk sosialisasi terkait keselamatan berlalu lintas dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi saat ini, memang kedepannya kita harus melihat kondisi bahwa mungkin di samping kita melakukan edukasi atau sosialisasi secara manual, secara tatap muka, mungkin lebih kita juga harus meningkatkan kegiatan edukasi atau sosialisasi itu melalui media sosial. Media sosial itu sangat baik kalau kita manfaatkan untuk sebagai media untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang etika berlalu lintas, bahkan untuk bagaimana keselamatan dalam berlalu lintas, seperti itu. Iya, betul sekali. Etika dan keselamatan. Nah, ini kayaknya dua hal yang terkadang dilupakan ya. Keselamatan mungkin masih oke lah, biasanya masih orang-orang itu masih berpikir tentang keselamatan. Tapi kalau etika ini jarang sekali Pak. Betul. Kadang ada etika di mana memang mereka merasa yang punya jalan sendiri, malah akhirnya merugikan orang lain. Kalau Bapak juga menanggapi bagaimana sih memang kondisi sekarang masyarakat terkait etika ini Pak? Gimana? Baik, memang kalau kita melihat Mbak Dia, sebagian besar pengguna jalan kita di Kota Kendari, pemahaman tentang etika berlalu lintas itu menurut saya kacamata kami yang selama ini sering melakukan pemantauan terkait dengan aktivitas masyarakat di jalan, etika dari pengguna jalan kita itu masih kurang. Mereka tidak tahu bagaimana cara berlalu lintas yang benar. Betul, Pak. Ketika etika itu tidak dimiliki, inilah yang menjadi pemicu di jalan untuk terjadinya pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas. Karena kembali kita di masyarakat, dalam keluarga saja, ketika etika kita paham etika, maka hubungan kita dengan orang tua atau masyarakat sekitar itu menjadi baik. Demikian pula halnya dengan di jalan, ketika etika berlalu lintas kita paham dan itu kita laksanakan, insya Allah mudah-mudahan aktivitas kita di jalan bisa berjalan lancar, aman, bahkan selamat. Seperti itu. Betul sekali. Ya, inilah penerapan etika yang memang sebenarnya harus atau mungkin begini ya Pak, apakah etika ini memang penerapannya harus dimulai sejak dini? Maksud saya di sini adalah terutama ini buat anak-anak biasa yang masih di bawah umur, sebenarnya yang mungkin mereka belum bisa bawa kendaraan, tapi karena orang tuanya memberikan izin, mereka biasanya berkendara, terutama anak-anak SMA lah, kita ini contoh Pak. Nah, ini juga bagaimana? Berarti pendekatannya nanti akan seperti apa? Program khusus untuk mereka atau seperti gimana Pak? Iya, seperti yang saya jelaskan di depan tadi Mbak Dia, program-program kami terkait edukasi dan sosialisasi masalah etika berlalu lintas itu kami mulai dari usia dini, dari mulai anak SD, naik ke SMP sampai ke SMA. Kami terus memberikan mereka etika-etika berlalu lintas, bagaimana mereka nantinya ketika mereka sudah saatnya turun di jalan, mereka sudah tahu aturan berlalu lintas dan mereka siap untuk terjun di jalanan, seperti itu. Nah, karena ini juga biasanya apakah ada pendekatan Pak terhadap orang tua bahwa sebenarnya bukan melarang sih anaknya ini untuk membawa kendaraan, tetapi kayaknya lebih akan baiknya apabila dia berkendara sesuai umurnya. Ini bagaimana Pak? Memang terkait permasalahan anak di bawah umur yang berkendara ini Mbak Dia, ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan saja dari pihak kepolisian yang memberikan edukasi agar anak di bawah umur tidak berkendara, tapi kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi yang besar dari orang tua. Karena orang tua di sinilah yang menjadi fokus dari permasalahan ini. Ketika orang tua lebih melepas anaknya untuk ke sekolah mengendarai sepeda motor, dari sinilah akan timbul berbagai macam persoalan. Tetapi ketika orang tua sadar akan keselamatan anaknya, dia tidak akan memberikan izin untuk berkendara, tetapi dia memberikan solusi apakah dia harus naik angkutan kota atau bahkan dia sendiri akan mengantar. Karena dia sudah tahu aturan dan dia sudah punya kemampuan untuk berkendara di jalan dan dia memang sudah terpenuhi segala aturan yang harus dilakukan saat berkendara. Harusnya memang peran orang tua begitu berperan ya Pak. Apalagi dalam hal bagaimana agar keselamatan anaknya ini bisa betul-betul terjaga. Betul sekali. Nah,
selain itu Pak, bahwa operasi patuh, kita kembali lagi, operasi patuh ini kan memang nanti akan berakhir di tanggal 28 ya. Dan setelah itu mungkin pasti seluruh hasil dari laporan apa itu kan menjadi bahan evaluasi. Iya, betul sekali. Apakah nanti ini akan menjadi bahan evaluasi untuk operasi patuh ke depan di tahun depan? 2025. Iya, atau juga akan menjadi bahan evaluasi di operasi yang lain. Jadi kan kita tahu ada operasi setelah operasi patuh operasi apa Pak? Operasi patuh ini bulan Juli, berarti kalau nanti operasi ketupat ya, apa yang Natal? zebra. Oh, zebra dulu ya. Ya. Nah, itu apakah itu akan menjadi evaluasi di operasi zebra atau hanya untuk di operasi patuh gitu? Jadi dia beda atau gimana Pak mekanismenya? Iya, terkait hasil operasi patuh nantinya ya, setelah operasi ini berakhir, itu tetap menjadi evaluasi bagi kami Direktur Lalu Lintas, bukan hanya untuk operasi patuh selanjutnya, tetapi bagaimana antisipasi dan kebijakan serta tindak lanjut dari Direktur Lalu Lintas untuk menyikapi hasil-hasil operasi ini. Entah itu untuk operasi zebra ke depan atau operasi lilin, ketupat, simpatik, keselamatan, bahkan operasi patuh yang akan berlangsung di tahun yang akan datang. Betul. Karena ini memang agak berjenjang ya Pak, ada tadi operasi keselamatan, operasi simpati dan lain-lain. Karena memang lagi-lagi tujuannya sama agar bagaimana angka kecelakaan lalu lintas ini bisa diredam. Betul. Tapi walaupun memang begitu agak sulit diredamnya Pak. Memang kalau kecelakaan itu kita tidak tahu kapan dan mana terjadi, tetapi kan upaya tetap harus kita lakukan. Kalau kecelakaan kan bicara itu sudah takdir, tapi kan ada upaya harus terus dilakukan. Benar-benar, dan makanya itu mengapa memang operasi-operasi seperti ini terus dilakukan. Dan tentu juga pasti ke depan saya yakin akan ada terus inovasi-inovasi lain dalam hal pendekatan agar bagaimana masyarakat tidak hanya sadar akan keselamatan, tapi juga mungkin lebih bijak dalam menggunakan kendaraan. Betul. Apakah memang di tahun ini ada inovasi lain lagi Pak dari pihak Ditlantas Polda Sultra selain memang menjalankan program yang sudah jalan edukasi dan lain, sosialisasi dan lain-lain. Apakah nanti pendekatannya kira-kira ada inovasi lain? Karena mengingat sekarang kan juga zaman sudah mulai makin berubah gitu secara pesat. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Terkait inovasi, kami akan terus berupaya untuk bagaimana membuat inovasi agar kedepannya itu semakin baik. Cuma untuk saat ini pelaksanaan operasi masih sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, pola-polanya, cara bertindaknya itu masih seperti sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya itu akan dilakukan berbagai macam inovasi atau kegiatan yang lebih maksimal lagi untuk bagaimana operasi ini lebih berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, betul sekali ya. Kita tentu akan menunggu dan tentu ini juga tidak bisa terwujud apabila tidak ada sinergi dan betul kolaborasi. Sekali. Nah, kira-kira Pak, pihak-pihak mana saja yang memang sampai sejauh ini masih terus berperan penting dalam hal kolaborasi dan sinergitas yang terbangun Pak? Silakan. Baik, terkait keselamatan di jalan ini Mbak Dian, ini bukan menjadi tanggung jawab kepolisian sendiri, tapi dalam peraturan pemerintah nomor 1 ada namanya Rencana Umum Nasional Keselamatan (REM). Di dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan itu ada 5 pilar Mbak Dia. 5 pilar yang bertanggung jawab atas keselamatan yang ada di jalan. Yang pertama itu, pilar pertama itu manajemen keselamatan. Dalam hal ini kalau di tingkat provinsi itu Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Itu dia bertanggung jawab atas manajemen keselamatan. Yang kedua, pembangunan jalan Pak. Yang kedua, jalan yang berkeselamatan. Jalan berkeselamatan itu dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Bagaimana PU untuk menciptakan jalan-jalan itu baik sehingga keselamatan bisa. Betul. Yang ketiga dari kendaraan yang berkeselamatan. Ini tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Yang keempat itu dari kami, dari kepolisian, manusia yang berkeselamatan. Bagaimana kita menciptakan manusia-manusia yang tahu aturan lalu lintas dan tertib dalam berlalu lintas. Yang terakhir, pilar kelima itu bagaimana penanganan kecelakaan lalu lintas itu lebih baik. Di sini Dinas Kesehatan dan Jasa Raja yang bertanggung jawab. Ada asuransi. Iya, asuransi dan penanganan laka lantas yang lebih cepat agar korbannya bisa tertangani dengan baik. Betul sekali. Jadi memang 5 pilar ini sebenarnya yang harusnya berkolaborasi. Dan tentu masih berkolaborasi sampai tetap sekarang. Berjalan dengan baik. Nah, kira-kira Pak, harapan Bapak ke depan dengan adanya operasi patuh ANUA 2024 yang saat ini sedang berlangsung. Kita harapannya kan tentu ingin yang baik gitu, tapi mungkin ada yang ingin disampaikan hingga nanti tanggal 28 Juli 2024, bagaimana Pak? Silakan. Baik,
Harapannya kita banyak sekali, Mbak Dian. Tapi kita mengacu dari tujuan operasi Patuh tahun ini. Yang pertama itu menurunnya angka pelanggaran lalu lintas. Yang kedua menurunnya angka kecelakaan lalu lintas serta tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dari tujuan operasi itu kami berharap masyarakat bisa patuh dan disiplin dalam berlalu lintas, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama, terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, itu bisa menjadi harapan dan terwujud dalam kehidupan kita berkendara di jalan. Keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas menjadi tujuan kita semua pasti, Pak. Sehingga tidak akan ada lagi kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang bahkan menjadi fatalitas bagi pengguna jalan. Nah baik Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dari hadapan pemirsa. Namun sebelumnya terima kasih Bapak AKP Ishak SHMH selaku Kasidikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara yang sudah hadir. Semoga kita juga akhirnya menantikan info-info selanjutnya mungkin. Tapi sampai sejauh ini alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar. Tidak ada hambatan, semoga terus sampai nanti di tanggal 28 Juli 2024. Jangan lupa tetap terus jaga keselamatan, gunakan memang perlengkapan yang safety ya ketika berkendara. Jangan sampai keselamatan Anda terancam karena kelalaian sendiri-sendiri. Oke, pemirsa, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.